Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Maika Rivero. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang perkembangan pinjaman online di dalam masyarakat digital. Perkembangan pinjaman online, perkembangan budaya masyarakat dari dunia analog ke dunia digital telah cukup banyak merubah kebiasaan dan pola interaksi masyarakat terhadap sesuatu hal. Teknologi komunikasi dan sosial masyarakat digital yang menggunakan teknologi menyebabkan banyaknya sektor yang mendorong lebih maju dengan cepat, misalnya sektor ekonomi. Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam-meminjam, yang salah satunya ditandai dengan adanya layanan jasa pinjam-meminjam uang berbasis informasi, atau biasa disebut dengan pinjaman online. Dampak positif dari pinjaman online, yang pertama ada pinjaman online tidak memerlukan survei fisik. Persyaratannya sangat sederhana, hanya dengan men-scan atau dengan foto KTP dan mengisi formulir pengajuan pinjaman. Pinjaman akan segera cair hanya dalam hitungan jam dan langsung masuk ke rekening pribadi. Pinjaman online tidak memerlukan jaminan dalam proses transaksinya. Dampak negatif pinjaman online. Yang pertama, sistem pembayaran bunga pada pinjaman online dihitung secara harian, sehingga tagihan pembayaran pinjaman bisa menjadi semakin besar. Kedua, data pribadi bisa digunakan secara ilegal. Ini bisa terjadi ketika nasabah tidak membayar tagihan dengan benar. Biasanya, data pribadi bisa disalahgunakan. Yang ketiga, nasabah yang tidak membayar tepat waktu bisa didatangi oleh pihak peminjam bahkan dalam kasus yang parah hingga melakukan teror pada nasabah. Cara meminimalisir dampak buruk pinjaman online ada 3 hal. Yang pertama, memikirkan dahulu apa tujuan untuk meminjam. Apakah untuk kebutuhan konsumtif atau kebutuhan produktif? Pastikan agar membayar tepat waktu dan hitung kembali berapa lama uang tersebut bisa dikembalikan. Kedua, periksa apakah aplikasi pinjaman online tersebut sudah terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Hal ini untuk menghindari kebocoran data pribadi dan menghindari proses pengagihan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, gunakanlah pinjaman online secara bijak dan bertanggung jawab. Pergunakan dana tersebut sesuai kebutuhan dan pastikan sudah mempunyai cara untuk membayarnya dengan tepat waktu. Sebisa mungkin, hindari peminjaman untuk keperluan konsumtif dan jangan terlalu sering meminjam dana apabila tidak terlalu membutuhkannya. Kesimpulannya, pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Juga, penyedia pinjaman online tersebut biasa dikenal dengan sebutan vintage. Pinjaman online memberikan kemudahan dalam mengakses dan melakukan transaksi pinjaman dan pembiayaan baik secara manual maupun melalui jaringan online banyak tersedia. Ada juga perkembangan yang muncul seiring dengan hal tersebut dari dunia perbankan, keuangan non-bank seperti lembaga pembiayaan, koperasi, e-commerce, atau perdagangan elektronik, peer-to-peer lending, dan vintage aggregator. Yang terakhir, teknologi pinjaman online ini untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pinjaman tanpa harus terbatasi oleh ruang dan waktu dengan menggunakan gadget seperti smartphone atau komputer yang terkoneksi dengan internet. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.